Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Pendika Mahendra. Oke, jadi hari ini udah lama banget kita nggak berjumpa lagi. Kemarin sempat ada beberapa project yang harus benar-benar fokus, nggak bisa makan jam istirahat, makan jam santai gitu. Jadi benar-benar nggak bisa, apalagi harus ngurusin LLC. Jadi benar-benar nggak bisa ngevlog sama sekali. Jadi hari ini saya mau sharing-sharing doang, tapi semoga ini berguna buat orang-orang di luar sana. Jadi kemarin ada beberapa apa ya? Kan memang jadwal saya sekarang diperpadat ya. Jadi jam 6 sampai jam setengah 8 itu ngurusin LC, jam 8 udah jam 8 itu persiapan kerja sampai jam istirahat bisa santai kayak gini. Terus habis itu masuk jam 1, jam 4 masuk lagi, habis itu ada kelas juga gitu. Ada kelas dengan beberapa orang. Jadi satu hari itu ada 1 sampai 2 kelas. Jadi bersyukur sih ada kelas gitu. Karena satu bisa memanfaatkan waktu lebih apa ya? Lebih padat lagi. Cuma capeknya itu yang luar biasa. Kadang selesai itu jam 10, jam 11 malam gitu. Itu yang bikin apa ya? Bikin lelah sebenarnya gitu. Cuma ternyata ada hikmahnya semua itu. Jadi saya lebih apa ya? Kalau seandainya kita punya ilmu nggak dipakai itu sama aja nanti berkarat, sama dengan ini ya, sama dengan halnya barang nggak dipakai nanti rusak, sama kayak gitu. Jadi kemarin ini ada anak muda nih, ada beberapa anak muda dengan kasus yang sama. Jadi kalau nggak salah sekitar 2 minggu yang lalu itu ada beberapa anak muda, saya juga nggak tahu kenapa kok bisa mereka kompakan ya, datangnya kompakan dalam arti dengan waktu yang tidak begitu, jaraknya nggak begitu lama gitu, dan kasusnya sama, yaitu tentang percintaan. Anak-anak zaman sekarang itu pasti apa ya, berbunga-bunga lah. Kalau ya semua orang sih, saya akui semua orang pasti berbunga-bunga kalau bertemu dengan belahan jiwanya. Cuma kasusnya di sini banyak anak muda yang kehilangan separuh jiwanya, kehilangan sosok yang dia cintai gitu. Itu langsung down gitu, benar-benar down gitu. Dan memang untuk membuat mereka bercerita ke kita itu memang butuh waktu gitu. Dan beberapa orang yang cerita ke saya bahwa mereka itu terganggu dengan jadi mereka itu terganggu dengan apa ya, kisahnya mereka gitu. Jadi belajarnya jadi nggak fokus, kehidupannya jadi nggak fokus, membawa aura negatif ke rumah gitu, bahkan berdampak ke orang tua, adik, kakak, bahkan kalau ada nenek berdampak juga kepada kakek neneknya gitu, kalau di rumah itu ada kakek nenek. Jadi saya sebagai orang yang dekat dengan mereka itu cuma bisa ngasih saran, masukan bahwa setiap apa yang kita lakukan itu diamati oleh sosial, oleh orang tua, oleh kakak, oleh adik gitu. Dan ingat, ketika kita bawa aura negatif kita, kesedihan kita, kegalauan kita karena kehilangan separuh jiwa kita, itu berpengaruh juga terhadap psikologi kita, ekspresi kita, semua berpengaruh. Makanya itu saya sempat bilang ke beberapa orang yang memiliki kasus yang sama bahwa nggak cuma kamu aja yang merasa kehilangan, bahkan orang tua kalian itu juga mengalami kehilangan sosok anaknya yang ceria, kehilangan sosok anaknya yang selalu senyum gitu di pagi hari. Ini nggak ada, hilang semua gitu. Terus saya nanya ke orang-orang tersebut kan ya, kalian mengenal sosok yang kalian cintai itu berapa lama? Dan mereka menjawab ada yang 2 tahun, 3 tahun gitu. Dan mereka dan rasa sakit seberapa sakit itu? Sakit banget kak gitu. Mereka mencintai seseorang selama 2 tahun dan ditinggalkan, itu rasa sakitnya sakit banget. Terus bagaimana perasaan orang tua kalian yang benar-benar mencintai kalian selama 25, 26, 27, 20 tahun gitu? Bayangkan rasa sakitnya seperti apa, kehilangan sosok anak yang tadinya ceria terus nggak ceria lagi gitu. Jadi korbannya tuh nggak cuma kamu gitu.
Lalu mereka berpikir ulang, oh iya juga ya gitu, bahwa yang mereka rasakan sakit itu dirasakan oleh keluarga mereka juga. Mereka hancur, keluarga mereka hancur juga gitu. Yakin mau lihat keluarga kalian hancur gitu. Jadi memang aura negatif yang dibawa ke rumah itu pasti kena ke adiknya, kakaknya, kakek neneknya, bapak ibunya gitu. Jadi harus berpikir ulang ya untuk membawa aura negatif ke rumah gitu. Jadi ingat, saya bilang ke teman-teman bahwa oke, susun ulang artinya susun ulang tuh pelan-pelan disusun gitu. Kamu memutuskan untuk melupakannya atau kembali. Kalau memutuskan untuk melupakannya, kamu benar-benar harus blok semua media sosial. Kenapa? Karena ketika kamu nanti kepo terhadap status-statusnya dia di Instagram, di WA, itu sama aja menyakiti diri kamu sendiri gitu. Jadi pilihannya mau melupakan dan tetap melaju di jalurmu sendiri gitu. Ya berarti kamu benar-benar harus diblok gitu. Bukan berarti kita memutus silaturahmi gitu. Kita butuh waktu untuk menenangkan diri, menyusun strategi, menyusun diri kita sendiri, menyusun pikiran kita gitu. Artinya kita butuh waktu. Blok 2 bulan, blok 3 bulan itu nggak masalah. Habis itu unblock lagi nggak apa-apa gitu. Daripada kamu ngeliatin status-status dia dengan orang lain, dan itu akan menyakiti dirimu sendiri gitu. Dan itu nggak baik buat mentalmu, buat keluargamu, buat adikmu, buat kakakmu. Jadi keluargamu tuh kehilangan sosok dirimu loh gitu. Jadi ya berpikir bahwa kamu yang merasa kehilangan sendiri, tapi keluargamu juga merasa kehilangan dirimu gitu. Jadi benar-benar waktu beberapa hari yang lalu itu saya ngasih gambaran bahwa yang merasa kehilangan itu bukan kamu sendiri gitu. Orang tuamu, bapak ibumu tuh merasa kehilangan juga gitu. Jadi you have to keep on fire, tetap semangat gitu, tetap lanjutkan hidupmu dengan baik gitu, improve your skill. Jadi kayak kalau aku nih ya dikecewain sama orang, dijahatin sama orang, ditinggalin sama orang, aku tuh seharusnya improve. Ya Veronica tadinya nggak bisa A jadi bisa A, tadinya nggak bisa B jadi bisa B gitu. Dan buktikan bahwa kita tuh bisa gitu, bisa berkembang, bisa mandiri, bisa semuanya gitu. Makanya itu silakan buktikan bahwa dirimu itu bisa berkembang gitu. Jatuh boleh. Aku bilang sama orang-orang yang memiliki kasus yang sama seperti ini, jatuh boleh. Siapa yang larang jatuh? Semua orang pernah jatuh. Saya pun pernah jatuh. Gitu. Jatuh boleh. Tapi kecepatan bangun orang tuh beda-beda. Gitu. Nggak harus kamu jatuh terus bangun, itu nggak harus. Kamu butuh waktu juga nggak apa-apa. Nah di dalam proses bangunnya kamu ini, kamu harus jangan flashback ke masa lalu terus, lihat status orang yang bersangkutan gitu. Itu akan menyakiti hatimu sendiri gitu. Akhirnya mereka sudah mulai memutuskan untuk tetap melaju ke depan, karena masa depan, saya bilang masa depan mereka itu nggak hanya untuk mereka sendiri. Masa depannya, kenapa masa depan kita itu milik banyak orang. Masa depanku nih contohnya, masa depanku tuh milik adikku, milik kakakku, milik bapak ibuku, bahkan milik bangsa dan negara ini gitu. Bayangkan kalau masa depanku hancur, berarti masa depan keluarga kita juga hancur. Gimana ngelihat siapa orang tua di dunia ini yang nggak hancur melihat anaknya hancur? Pasti hancur juga mereka. Anaknya sedih, pasti orang tua sedih. Anaknya kehilangan, orang tua merasa kehilangan lagi gitu. Jadi berapa kali lipat orang tua itu merasa sakit gitu. Jadi mereka langsung merasakannya, membayangkannya. Saya bilang, kamu milih orang itu atau orang tua kalian? Dan mereka milih orang tuanya. Ya udah, deal di situ. Mereka harus komitmen bahwa mereka harus tetap maju, berkembang gitu. Jangan down, jangan terpuruk, berlarut-larut gitu. Jadi harus tetap tetap berjalan, tetap maju gitu. Jangan sampai berhenti di satu titik gitu. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang bermasalah dengan percintaannya, Oke, bolehlah sedih, bolehlah nangis, bolehlah menggalau gitu di kamar sendirian atau healing gitu, boleh aja gitu. Tapi jangan berlarut-larut, karena waktu nggak menunggu kita. Ini kita harus kejar-kejar sama waktu ya, dan hidup kita itu sangat-sangat sempit. Nggak sampai 200 tahun hidup kita, nggak sampai 150 hidup kita.
kita bisa meninggal kapan saja. Jadi kita harus mempersembahkan yang terbaik buat hidup kita dan keluarga kita, tentunya dengan untuk bangsa ini juga gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan tentang beberapa isu ya, beberapa masalah. Nanti untuk masalah selanjutnya kita dibahas di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.